yang berbeda. Semua perubahan yang kulakukan tidak bermakna. Pada akhirnya, aku akan selalu sendirian. Aku berhenti berolahraga, berhenti makan teratur, dan hanya bermain game sepanjang hari. Aku tidak bisa berkonsentrasi di sekolah dan nilai-nilaiku menurun. Aku bahkan berhenti bicara pada teman-temanku. Perlahan, aku mulai tidak masuk sekolah dan bolos berbagai kelas untuk menyendiri di asrama. Aku tidak memiliki siapapun untuk berpaling, kecuali teman-temanku di dunia online. Aku tidak bisa tidur, hanya bermain dan bermain dan bermain sampai mataku sakit dan aku akan membenci diriku sendiri karena melakukannya. Tapi esok harinya, aku akan mengulanginya lagi. Aku tidak peduli orang lain atau apapun selain gameku. Akan kupakai semua uang di sakuku untuk naik level yang membuatku tidak memiliki uang untuk membeli makan. Itu bertambah buruk saat aku terus-menerus sakit kepala dan muntah sangat sering. Punggungku sakit karena duduk sepanjang hari dan benjolan besar muncul di tanganku. Benjolan itu terasa sakit dan tak tertahankan hingga aku dipaksa pergi ke dokter. Aku dirawat semalam dan menjalani banyak tes. Segera setelah hasil tesku keluar, dokter berkata bahwa aku mengalami malnutrisi akut dan kurang tidur. Ia mengatakan bahwa aku tidak cukup makan dan kekurangan banyak nutrisi untuk tubuhku. Dokter bertanya apakah aku bisa menghubungi siapapun sebagai waliku, dan aku menjawab tidak. Aku tidak ingin ia menghubungi mama, karena beliau sudah cukup sibuk berusaha mengurusku dan keluarga, jadi aku tidak ingin membuatnya khawatir. Jadi, kukatakan pada diriku sendiri aku akan membaik walau sendirian. Ternyata itu tidak membaik. Setelah beberapa waktu, kusadari bahwa yang kulakukan pada diriku sendiri ini tidak baik. Ku minta mama untuk membawaku pulang. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Bulan-bulan pertama sangat berat. Aku menangis setiap hari, tapi mama tetap berada di sisiku melalui ini semua. Dan karena beliau, aku mulai membaik. Aku akhirnya mulai mencintai diriku dan kehidupanku lagi. Terkadang ada waktu yang terasa berat hingga aku mencari jalan untuk kabur ke game. Tapi kuingatkan diri sendiri semua usaha yang kulakukan dan berusaha untuk terus maju ke depan. Satu hari, aku akhirnya berhasil mengalahkan keinginan kabur itu dan benar-benar bahagia di dunia nyata.